Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,96 triliun dolar atau turun sekitar 0,37%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.285, Ethereum 3.120, Binance Coin 434, kemudian Solana 137, Cardano 1,16, XRP 0,74, Terra Luna 72 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 24,35 dolar. So, per hari ini kita melihat memang rata-rata market masih dalam keadaan merah gitu ya, walaupun ya tipis-tipis saja, ranging antara 0,sekian% sampai 2% penurunannya. Dan top performer hari ini jarang-jarang banget itu adalah Bitcoin gitu ya, karena Bitcoin hari ini malah hijau 0,5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama di sini disebutkan billionaire investor Bill Miller puts 50% of net worth in Bitcoin. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapati ada sebuah berita di mana seorang investor kelas kakap mempunyai aset hingga miliaran dolar itu menaruh sebagian asetnya, spesifiknya 50% dari total asetnya, net worth-nya 50% itu dimasukin ke Bitcoin. Bayangin, dia punya miliaran dolar, setengahnya itu dimasukkan ke Bitcoin. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya mungkin kita juga udah sering gitu ya mendapatkan berita-berita di mana investor-investor besar gitu kan, artis-artis mulai masuk ke kripto, kemudian investasi di kripto. Tetapi seperti yang mungkin kemarin kalian masih hangat gitu ya, kayak Ray Dalio. Dia hanya rekomendasikan 1-2%. Oke, 1-2% dari portofolio investasi itu masukkan ke Bitcoin. Jadi nggak gede-gede banget. Dan mungkin yang lainnya juga sama ya, mungkin banyak investor-investor besar yang mulai masuk ke kripto tapi hanya dalam bentuk diversifikasi gitu, alias ya mungkin dia taruh 10% dari total portofolio dia ke kripto, atau mungkin hanya 15%, 20%. Tapi kalau si Bill Miller ini, dia masukinnya nggak nanggung guys, 50% dari total semua portofolio investasinya itu langsung ke Bitcoin. Jadi logikanya sih sebenarnya gini guys. Tapi ini menurut saya aja ya, orang-orang seperti mereka ini, investor-investor kelas kakap yang mempunyai aset hingga miliaran dolar, tentunya sebelum melakukan keputusan investasi itu mereka pasti melakukan riset yang mendalam gitu, dan pasti punya tim lah gitu ya, atau channel yang kita tidak punya, dan juga pasti mereka mempunyai info-info gitu yang kita sendiri tidak bisa akses sebagai orang-orang awam. Sedangkan mereka karena mempunyai pengaruh, orang-orang besar, investor kelas kakap, pastinya mereka mempunyai data gitu, dan informasi yang kita tidak ketahui, yang mereka ketahui gitu ya. Jadi kenapa selalu dikatakan follow the smart money gitu? Karena mereka mempunyai informasi dan data yang kita tidak punya. Dan kalau misalnya dilihat dari beritanya, tentunya ya ini mungkin harus dikonfirmasi lagi apakah benar ini 50% dari total portofolio investasinya itu semuanya masuk ke Bitcoin gitu ya. Kalau benar, ya tentunya ini juga berita baik gitu ya, sentimennya cukup baik juga. Karena yang namanya seorang bilioner, ketika dibuatkan sebuah artikel, billionaire investor, itu pasti kan akan menarik mata gitu ya. Orang-orang mulai, wah gila, investor kelas kakap sekelas Bill Miller aja misalnya menaruh sebagian asetnya di Bitcoin gitu. Kok saya malah takut gitu kan. Nah, itu bisa menciptakan semacam confidence lah istilahnya. Ya walaupun sekarang mungkin kita udah semacam nggak peka lagi ya terhadap berita-berita seperti ini, karena ada saking sering kita mendapati pemain-pemain besar, investor besar itu mulai start masuk ke kripto dan melakukan diversifikasi gitu ya. So, itu adalah berita yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan Bitcoin betters long as liquidation copy May 2021 run to 30,000. Jadi di sini disebutkan likuidasi yang terjadi sebulanan ini di bulan Januari khususnya itu rata-rata adalah orang yang long, yang ke liquid. Oke, ditunjukkan dengan data di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah grafik likuidasinya. Ketika ini berwarna hijau dan spike ke atas, itu berarti yang ke liquid pada saat itu adalah kebanyakan orang-orang yang long. Sedangkan ketika ini spike ke bawah dan berwarna merah, ini berarti yang ke liquid pada saat itu kebanyakan adalah orang-orang yang short. Di sini adalah titik tengahnya 50%.
Kalau dikurang lebih angka 50 sampai 50, 45 sampai 55 ya tentunya mungkin ini kita anggap pertengahan lah gitu ya. Jadi long sama short sama-sama ke liquid. Tapi kalau misalnya kita spike sampai ke arah 40% atau bahkan 30%, berarti yang pada saat itu yang kebanyakan di liquid adalah orang-orang short. Sebaliknya kalau misalnya kita spike ke atas di atas 60%, berarti ya pada saat itu yang ke liquid adalah banyakkan orang yang long. Dan kalau misalnya kalian perhatikan data terbaru, itu kita mendapati liquidation orang-orang yang long itu mencapai angka atau area yang cukup tinggi lagi. Bahkan ini sama tingginya dengan ketika kita mendapati crash di bulan Mei kemarin. Oke, tapi yang perlu kalian catat juga adalah kalian harus lihat juga yang terjadi sekarang, guys. Kita mendapati spike di sini, oke, ketika harganya sudah terus-menerus ditekan turun seperti ini. Oke, ini juga persis terjadi di bulan Juli kemarin kalau kalian perhatikan. Dimana kalau kalian perhatikan di sini, yang terjadi adalah kita spike di atas, spike di atas, spike di atas, tapi di sini kita terus-menerus ditekan turun. Oke, sampai pada akhirnya bulan Juli kita naik. Oke, yang terjadi itu apa setelahnya? Kita mendapat spike juga di sini kan? Spike juga sebelum pada akhirnya kita mendapati rally. Dan ketika rally ini terjadi, yang terjadi apa? Kita kemudian mendapati short squeeze. Oke, dan sebenarnya mirip. Sekarang yang terjadi juga sama. Di mana harganya terus ditekan turun. Oke, dan kita mendapati spike di liquidation di long gitu ya. Sama dengan yang terjadi di sini, kita mendapatkan spike. Kita mendapatkan spike, harganya terus turun, tekan turun. Dan apabila gitu guys ya, apabila nanti kita mendapati relief rally, mungkin kita bisa rally ke 43, 44 atau 45. Saya rasa ada kemungkinan kita akan kembali mendapatkan short squeeze. Oke, karena perlu kalian ingat bahwa leverage ratio yang tinggi itu tidak hanya menghitung orang-orang yang pakai long. Orang-orang yang short juga itu kehitung ke leverage ratio. Jadi leverage ratio yang tinggi itu bukan berarti pada saat itu hanya banyak orang yang long, tapi yang short juga sebenarnya banyak gitu dan pakai leverage pula. Dan ini juga disampaikan oleh Will Clemente gitu ya. Dia mengatakan kita sudah melihat berhari-hari gitu. Berhari-hari itu yang ke liquid adalah orang-orang yang long. Alias kita udah melihat likuidasi terjadi terus-menerus ke orang-orang yang long gitu ya. Dan katanya si Will Clemente, walaupun itu udah terjadi terus-menerus, tetapi dari segi open interest, dan juga kalau misalnya kalian perhatikan tingkat leverage ratio-nya, itu penurunannya hanya secuil dong. Alias tidak ada penurunan yang signifikan di tingkat leverage ratio. Nah, itu membuat si Will Clemente mengatakan, kemungkinan yang terjadi sekarang adalah antara gitu ya. Dia melihat, kenapa sudah terjadi likuidasi terus-terusan ke orang-orang yang long, tetapi kok tingkat open interest dan juga leverage ratio-nya itu nggak turun-turun. Nah, menurut dia ada dua alasan yang bisa jadi menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, either there is sufficient demand down at this level, or this open interest is not aggressive long. Jadi katanya dia, alasannya bisa jadi dua. Antara pertama memang demand di angka 40.000 sampai 42.000 itu banyak banget orang yang mau long, demandnya memang besar banget. Itu bisa jadi menyebabkan tingkat leverage-nya itu nggak turun-turun. Atau yang kedua, memang pada saat ini orang-orang yang pakai leverage dan long itu bukan yang tipikalnya agresif. Dalam artian mereka nggak pakai margin yang besar-besar banget. Oke, jadi mereka bisa hold jangka panjang. Katakanlah kalian punya modal kapital $10.000. Kalian mungkin hanya meresikokan meresikokan misalnya $100. Nah, itu kan marginnya kecil gitu guys. Dan kalian bisa hold. Walaupun misalnya Bitcoin turun sampai 30.000, kalian juga tidak akan pernah ke liquid. Oke, jadi menurut si Will Clemente itu ada dua hal yang bisa jadi terjadi. Oke, dan tentunya kalau misalnya bukan long yang agresif, ya berarti satunya yang short yang lebih agresif. Itulah juga menjadi alasan kenapa bisa jadi gitu ya guys. Kita akan mendapati short squeeze apabila hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan kita melihat Bitcoin rally hingga mungkin 44 atau 45. Pada saat itu mungkin kita akan mendapati semacam short squeeze. Itu adalah terkaan saya sekarang gitu ya. Dan yang terakhir di sini dari Roti. Bacanya Roti bukan nih guys. Bitcoin Rote atau Roti aja kali ya biar enak. Si Roti ini ngomong. Ini adalah matematika yang basic katanya gitu. Kalau misalnya kalian pegang US dollar,
your money dibagi infinity. Kalau Bitcoin, your money dibagi 21 million. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian pegang US dollar, itu uang kalian value-nya akan dibagi dengan infinity. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu itu akan terus dicetak uang baru, dan uang baru. Dan yang terjadi apa? Value dari uang kertas kalian itu tidak hanya di USD, tapi rupiah pun. Kalau misalnya kalian pegang hanya uang kertas saja, kalian tabung, dan kalian tabung pakai uang kertas saja di bank, itu sebenarnya semakin lama value aset kalian itu yang berupa uang kertas itu, semakin lama itu semakin berkurang, guys. Kenapa? Ya karena tergerus oleh inflasi. Kenapa bisa inflasi? Ya karena central bank tinggal ngeprint doang uangnya. Dan tidak ada maksimum supply. Gitu ya, supply-nya tidak dibatasi gitu, guys. Mau sampai berapapun bisa dicetak terus saja, cetak dan cetak gitu pokoknya. Jadi dari waktu ke waktu kalau kalian hanya pegang uang fiat tidak investasi, itu sebenarnya value uang kalian itu semakin lama semakin berkurang gitu ya. Kalau misalnya kalian mempunyai uang 100 juta rupiah, mungkin pada saat tahun 2005, 2006 itu uang yang cukup besar gitu guys, 100 juta rupiah. Tetapi kalau misalnya kalian fast forward ke 2022 sekarang, uang 100 juta rupiah itu berasanya udah kecil banget. Mau ngapa-ngapain aja udah kayak mau beli rumah nggak bisa, mau beli mobil nggak bisa, nggak dapet gitu kan. Bahkan mungkin beli motor aja cuman satu udah habis gitu uang 100 juta kan. Ada motor yang mungkin 80-90 juta gitu kan. Nah, jangankan hal-hal seperti itu, kebutuhan pokok kita sehari-hari saja, kalau misalnya kalian notice, dari tahun ke tahun itu sebenarnya mengalami kenaikan terus-menerus gitu. Artinya apa? Uang kertas kita itu semakin lama nilai belinya itu semakin berkurang karena tergerus oleh inflasi. Beda kalau misalnya kalian investasikan. Oke, misalnya salah satunya ke Bitcoin. Bitcoin itu punya maksimum supply-nya. Maksimum dibatasi, hanya bisa sampai stoknya maksimum 21 juta. Tok, nggak bisa lagi ditambah-tambah. Oke, jadi efeknya apa nanti? Jadi kalau misalnya nih, supply-nya tetap sama gini guys. Supply-nya 10. Tapi demand-nya terus-menerus naik, apa yang terjadi? Ya simple aja, matematika yang simple. Harganya pasti akan naik. Teori supply and demand. Kalau supply-nya stagnan, oke, atau bahkan menurun. Kenapa bisa menurun? Karena kalian bisa lihat illiquid supply sekarang terus-menerus naik. Alias stok Bitcoin berada di exchange itu udah terus-menerus tergerus, menurun. Oke, anggap saja supply-nya tetap deh, tapi demand-nya terus naik. Yang terjadi apa? Ya harganya juga naik. Atau supply-nya sama, stuck ya supply-nya, tapi demand-nya sama, itu juga harganya bakalan naik. Jadi itulah indahnya Bitcoin gitu ya. Itulah indahnya Bitcoin. Jadi dari waktu ke waktu secara eksponensial seharusnya gitu ya, Bitcoin itu akan terus-menerus naik. Walaupun di pertengahan jalan tentunya kita akan selalu mendapati yang namanya koreksi, kemudian mungkin masih ada bear market. Tetapi kalau misalnya kalian zoom out secara makro, secara gambaran besarnya, itu secara eksponensial kita terus-menerus naik. Apakah kalian setuju guys dengan teori yang simple ini, ataukah menurut kalian ini terlalu dibuat simple gitu guys? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen remind lagi ke kalian semua soal salah satu hal yang kemarin saya bahas gitu guys. Dan sepertinya terjadi persis hari ini ya. Dimana saya katakan senario ideal yang menurut saya bisa jadi terjadi adalah kita mendapati semacam fake out, oke, di bawah $40.000. Tujuannya apa? Itu untuk meliquid lagi atau menjemput stop loss yang berada di bawah angka 40.000. Kemudian kita membuat V-shape recovery. Oke, jadi dua step yang kemarin saya jelaskan itu udah terjadi gitu guys. Persis terjadi. Dan step terakhir apa yang kemarin saya sampaikan? Yang ketiga, itu adalah kita udah fake out gitu kan. V-shape recovery-nya sudah. Yang terakhir, kita perlu dikasih bukti sama bull, sama para pembeli bahwa mereka udah mulai mengambil kontrol lagi atau taking control. Dengan cara apa? Kita harus melihat Bitcoin mampu break salah satu major resistance sekaligus mungkin trendline di sini. Yang berarti hal terakhir yang perlu kita lakukan atau kita lihat dari Bitcoin adalah kita mampu break
dari area major resistance di sekitaran angka 43.000 sekaligus break dari trendline di sini dan kita stay di atas, consolidate di atas. Kalau ini yang terjadi, kalau misalnya nanti kita mendapati pattern continuation di sini, maka saya rasa at least gitu ya guys ya, at least kita akan kembali revisit ke angka 46 sampai 47.000. Oke? Dan dari situ kita mungkin harus ngelihat lagi apa yang akan terjadi selanjutnya dari segi price action, dari segi data on-chain, baru saya akan update lagi ke kalian. Dan mungkin saya akan kasih gambaran lagi kira-kira pendapat saya seperti apa untuk pergerakan selanjutnya. Dan lagi, kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya angka 46 sampai 47.000 itu bukan secara Fibonacci ya, bukan area yang kuat-kuat banget gitu ya. Karena secara Fibonacci biasanya area retracement yang cukup kuat itu di antara 0,382 hingga 0,618. 236 dan 0,786 itu agak jarang biasanya dipakai, yang kebanyakan itu di sini. 382, 0,5 dan 0,618. Jadi ketika kita nyampe ke sini gitu ya, ketika nanti kita break dari sini, saya cukup yakin kita bisa kembali revisit ke angka 46.000. Nah, kita harus lihat momentumnya lagi guys. Apabila kita naiknya dalam bentuk corrective move, tentunya kita harus hati-hati. Tapi kita naiknya dalam bentuk impulsive move seperti ini, maka kita bisa juga kembali revisit ke angka 50.000. Jadi depends gitu guys, tergantung nanti pergerakannya seperti apa, nanti akan saya update lagi ketika nanti itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kalian yang belum sempat nonton video saya semalam soal pembahasan ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Saya sebenarnya lebih prefer yang dilakukan oleh Bitcoin adalah melakukan sedikit movement ke bawah untuk membuat fake out ke bawah sekitaran 39 atau 38, oke? Kemudian kita membuat V-shape recovery dan dari situ kita baru mendapati reversal ke atas ya, tentunya ini. So, itu dia guys penjelasan saya semalam dan sepertinya udah mengikuti persis ya dari yang penjelasan semalam. Dan terakhir yang perlu kita lihat adalah tentunya yang tadi saya sebutkan ini. Karena sampai sekarang ya kita belum mendapatkan konfirmasi apa-apa guys, selain ya kita cuma mendapati semacam fake out. Oke, kita belum mendapatkan konfirmasi sama sekali bahwa para bull udah taking control lagi. Karena sekarang kan kalau misalnya kalian zoom out dari segi chart ya, tentunya yang bisa kita lihat masih terus-menerus membentuk lower low gitu kan. Yang kita pengen tentunya apa? Untuk break structure bearishnya, ya pertama kita harus break dulu trend line gitu ya. Ini kan down trend line-nya. Kemudian kita break juga salah satu major resistance di angka 43.000. Dengan adanya beberapa hal tersebut terjadi, maka kita bisa mempunyai alasan dan mengatakan bahwa oh, sepertinya para bull ini sekarang udah mencoba taking control lagi. Sehingga probability kita untuk mengatakan Bitcoin bakal bisa mendapati relief rally itu udah sekarang makin besar gitu ya. So, itu aja sih guys untuk hari ini. Kalau misalnya kita belum break dari sini, tentunya kalian jangan terlalu gegabah masuk ke market. Karena kenapa? Karena selama kita belum break dari sini, ya tentunya bear masih bisa aja mencoba untuk kembali nge-press si Bitcoin, kembali down, dan bahkan bisa breakdown gitu ya. Karena kita masih dalam structure bearish. Ini adalah trend line-nya juga yang masih down trend line gitu. Kita belum break sama sekali. Dan tentunya dengan belum terjadinya hal tersebut, kita belum boleh mengatakan oh kita udah fix reversal dan lain sebagainya. Karena belum ada indikasi yang jelas gitu ya. Kita baru mendapati ada semacam fake out di sini yang udah sesuai dengan skenario kita kemarin. Yang terakhir yang perlu dilakukan adalah break dari area major resistance dan juga trend line gitu ya. So, itu aja sih hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang udah bantu-bantu like di video-video sebelumnya. Saya rasa belakangan ini like-nya cukup banyak ya. Jadi saya makin semangat buatin videonya, cariin info untuk kalian. Jadi terima kasih yang udah bantu like dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.